A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada pernah pilih kasih, semua disayang. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini monggo yang pertama dalam maturaken matur nembah nuwun sanget atas rawuhipun sedaya kemawon. Yang saya hormati para sesepuh pinesepuh ingkang tansah mituhu dahak kinapekten. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Mugi-mugi tansah dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang kawula hormati wabil khusus Bapak Takmir nggih menika Gus Yainel atas wekdalipun ingkang sampun kaparingaken matur nembah nuwun. Ugi wonten ing dalu punika dalem kajibahan menika saking panjenenganipun Yai Nur Hudi matur nembah nuwun rawuhipun ugi wekdal ingkang sampun kaparingaken. Sumangga di malam hari ini kula panjenengan sami yang pertama jangan bosan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, pertolongannya, sehingga kula panjenengan sami saged kumpul di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana tema, yaitu malam hari ini kita membahas masalah nuzulul Quran. Namun izinkan dalam matur pangapunten dalam boten membahas masalah riwayat turunnya Al-Quran, namun yang akan saya bahas adalah manfaat turunnya Al-Quran. Bisa dikatakan kalau kita membahas riwayat kula panjenengan ini bisa beda-beda nggih. Kenapa? Contonipun ngeten. Kula gadah garwa, panjenengan nggih gadah garwa gitu. Riwayatnya jenengan mendapatkan garwa bisa beda-beda nggih. Tetapi kalau kita membahas manfaatnya kula panjenengan gadah garwa pasti padha nggih. Lah wonten ing mriki monggo sareng-sareng kita ngambil manfaatnya daripada turunnya Al-Qur'an. Yang mana Allah ini telah menurunkan Al-Quran kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah yang sangat-sangat kita rindukan. Nanti syafaat beliau ini sangat kita nantikan. Di mana? Di yaumul akhir. Namun jangan salah, di dunia pun kita juga mengharapkan supaya kebagian syafaat yang ada di dunia. Jangan hanya mengharap syafaat yang ada di akhiratnya saja. Caranya bagaimana supaya di dunia kita juga kebagian dan di akhirat pun kita juga kebagian. Caranya adalah mari kita perbanyak rasa rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita latih cinta kita kepada beliau. Kita wujudkan
Jangan hanya kita cinta kepada keluarga saja, cinta kepada anak istri saja, namun kita sampai lupa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jauh sebelum kita ini ada, Rasul ini sudah merindukan kita, bahwa nanti ada umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah, yang diakui sebagai saudara beliau. Siapa ya Rasul, kata sahabat. Bukankah kita ini selama ini mendampingi perjuangan panjenengan ya Rasul? Kenapa masih ada yang diakui saudara bukan hanya kami ya Rasul? Ternyata sinten, ternyata adalah kita sebagai umat akhir zaman. Ini sangat dirindukan beliau dari 500.000 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu kalau panjenengan ini sudah dinanti-nantikan, dirindukan, didoakan. Maka tiap harinya monggo kita latih ya. Kita latih untuk cinta gitu. Di saat kula panjenengan tidak ketemu saudara sehari, seminggu, sebulan, kita akan terasa kangen. Bahkan kita 1 tahun tidak jumpa keluarga kita, orang tua kita, tentunya kita akan rindu. Namun pada junjungan kita, pada Rasul kita, apakah kita sama? Coba saya bertanya. Assalamualaikum. Bapak Ibu ngapunten, agamanya napa? Islam nggih. Kitabnya Al-Qur'an. Nah, tentunya kalau kita membahas Cleo ini isinya apa? Isinya air gitu. Kalau kita membahas jeding isinya napa? Air. Kalau kita membahas dompet isinya juga isinya uang ya. Kalau kita bahas dompet kita paham isinya, kita bahas jeding paham isinya ya. Bahas bungkusan itu nggih paham isinya. Nah, malam ini yang kita bahas Al-Qur'an. Isinya ada berapa? Nah, monggo sareng-sareng kita pahami isinya, karena yang kita ambil manfaatnya. Kalau kita bahas Al-Fatihah isinya ada 7 nggih. Kita bahas surat Yasin yang isinya ada kata-kata mubin juga ada 7. Kita bahas hari isinya juga ada 7. Nah, kita membahas Al-Qur'an isinya juga ada 7. Nah, di sini kita membahas S7 yang ada di Al-Qur'an apa saja. Yang pertama di situ disebutkan ada syahadat nggih. Di dalam Al-Qur'an kalau kita bahas ayatnya ada 6.666 ayat. Kalau membahas suratnya ada 114 surat nggih. Kalau kita membahas isinya berarti secara ringkas garis besarnya teng mriku Al-Qur'an juga ada 7. Di antaranya napa mawon? Yang pertama adalah syahadat. Di sini SK-nya adalah kalau panjenengan pengen menemukan SK daripada syahadat adalah surat Al-Ikhlas yang isinya Qul huwallahu ahad ya. Di sana kita diterangkan bahwa mari kita mengesahkan Allah melebihi segala-galanya ya. Karena hanya ada satu-satunya yang dapat nulungi kula jenengan, bisa menolong kita hidup di dunia, di akhirat sampai dengan selamat, hanya Allah. Melalui siapa? Melalui Rasulullah. Karena isi syahadat itu terbagi 2. Ada syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kalau syahadat tauhid la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita bahas la ilaha illallah, fa insyaallah semuanya sudah paham artinya. Tidak ada Tuhan kecuali melainkan hanya Allah. Namun maksud dan tujuan daripada kalimat tersebut apa? Sudahkah kita mengetahui maksud dan tujuannya? Seringkali kita mengucapkan tapi kita jarang memahami maksud dan tujuannya. Jadi tujuan daripada kalimat la ilaha illallah, mari
kita keluarkan seluruh kebesaran makhluk yang ada di dalam hati kita, kita ganti dengan kebesaran Allah. Karena sesungguhnya makhluk itu tidak dapat memberikan manfaat ataupun madarat tanpa seizin dan ridha Allah. Fa insyaallah kalau kita bisa melatih seperti itu, nanti semuanya akan indah, ya. Karena dalam kehidupan semuanya hanya karena Allah. Kita hidup karena Allah. Yang ngasih rezeki hanya Allah. Yang ngasih nikmat adalah Allah. Yang ngasih nafas semua Allah, bukan para netizen, ya. Jadi kalau seandainya ada yang ngasih komentar, oh, Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah 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 Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, mugi-mugi dengan banyak-banyak istighfar kula panjenengan sami tansah dipangapura sedaya kesalahanipun, sedaya dosa-dosanipun. Karena tentunya di malam hari ini malam-malam yang sangat mulia, dari habis gelap terbitlah terang. Kenapa bisa disebut demikian? Karena dahulu di zaman jahiliyah ini disebut sebagai hari-hari yang penuh kegelapan. Semua aturan, tatanan, semuanya dilanggar, ya. Bahkan peradaban manusia ini sangat-sangat tidak adil sekali. Namun alhamdulillah, dengan turunnya wahyunya Allah yang berwujud Al-Quran, akhirnya terang benderang sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Maka barang siapa yang selalu bisa istiqomah minimal 10 ayat membaca Al-Quran, insya Allah di alam kuburnya nanti juga akan diselamatkan Allah Ta'ala, diterangi, mendapatkan cahaya di alam kuburnya. Nah, yang kedua apa? Setelah kita syahadat, ya. Setelah kita syahadat, tentunya isi Al-Quran adalah sholawat, ya. Di dalam Al-Quran kita diterangkan adanya sholawat. Kenapa? Karena kita harus meyakini satu-satunya yang bisa menyelamatkan kula panjenengan di samping ridhonya Allah adalah melalui mukjizatnya Rasulullah, yaitu syafaat. Maka jangan bosan, jangan malas, jangan berhenti untuk menambah cinta dengan memperbanyak sholawatnya kepada Rasul kita. Karena sudah jelas-jelas Rasulullah lah yang bisa nulungi kula panjenengan. Di samping kita sudah dirindukan, kita diharapkan mulai hari ini dan malam-malam berikutnya, ayo kita tambah keimanan kita, rasa cinta kita. Jangan sampai kalah oleh yang lainnya. Karena dengan kita cinta Rasulullah, fa insyaallah kita akan diakui sebagai umatnya. Latihannya bagaimana? Kita perbanyak mulai dari sholat kita, kemudian diiringi dengan sholawatnya. Karena kalau sholawat, meskipun
dilantunkan dengan syair lagu atau bahkan khusyuk, insya Allah tambah mustajabah. Nah, di dalam sholawat ini ragamnya macam-macam, bebas, monggo. Sholawatnya pakai nada apa saja silahkan, apa yang disenangi monggo silahkan. Kalau yang dalam contohkan, yang paling dalam sukai adalah sholawat Jibril. Tentunya di edisi pertama sudah pernah saya sampaikan. Namun biar nggak lupa, monggo meskipun sejenak kita lantunkan lagi, supaya kita nggak bosen, setiap jumpa pasti ingat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, semoga nanti acara demi acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Jadi isi Al-Quran yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga adalah sholat. Seringkali tiap hari kula panjenengan melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Namun kenapa, kenapa kula panjenengan ini hati kok tetap banyak masalah, hati kok kurang tenang, tiap hari ujian bertubi-tubi tiada henti. Ini kenapa? Bukankah Al-Quran sendiri diturunkan di samping sebagai napa mawon? Al-Quran ini diturunkan yang pertama sebagai hudal linnas, kemudian juga sebagai al-furqan, serta sebagai asyifa. Katanya Al-Quran ini juga bisa menjadi obat kangge kula panjenengan. Bukankah kita sholat ini juga membaca ayat-ayat Al-Quran? Namun kenapa kok masalah tetap ada terus? Karena kula panjenengan masih hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, dikarenakan kita belum bisa menghidupkan hati kita dan menghidupkan sholat kita. Nah, niki sebagai bonus perjumpaan kula panjenengan, monggo kita latih. Tadi saya terangkan sedikit tentang makna la ilaha illallah. Tentunya ada sambungannya, yaitu Muhammadur Rasulullah. Artinya nopo? Mari kita cintai Rasulullah dan kita laksanakan sunnah-sunnah yang diajarkannya. Kemudian sholat. Kalau secara umum, sholat ini diartikan sebagai hubungan langsung antara seorang hamba dengan sang kholiknya. Maka panjenengan kalau kepingin tanpa ada perantara, kepingin surhat langsung tanpa adanya hijab batasan, yaitu melalui sholat. Kita sudah sholat berhari-hari, namun kok belum dikabulkan juga. Ada apa? Mungkin ini yang perlu kita koreksi. Kenapa perlu muhasabah diri? Bisa jadi mulai dari wudhu kita. Kemungkinan besar wudhu kita wudhunya asal-asalan saja, tidak sungguh-sungguh. Maka monggo dilatih, diingat-ingat setiap wudhu, ayo benahi dulu, luruskan nawaitu wudhunya. Jangan hanya asal basah. Jangankan saya membahas sholat, kita bahas wudhu saja insya Allah sudah luar biasa. Karena saya sangat yakin bahwa kalau wudhu dengan benar itu sangat mudah.
Artinya nopo? Wudhu dengan benar ini kita melaksanakan tata cara wudhu sesuai syariat. Namun kalau benar-benar wudhu ini yang masih belum tentu bisa, karena sangat susah. Dikatakan bahwa artinya wudhu adalah mensucikan diri. Benarkah kita sudah mensucikan diri kita? Saat kita basuh lisan kita, sudahkah kita niati, ya Allah, bila mana selama ini lisan saya, ya Allah, masih seringkali berkata kotor, masih seringkali ngerasani tonggo, masih seringkali nyakiti saudara, ya Allah, maka ampunilah lisan saya, ya Allah, sucikanlah lisan saya melalui air wudhu ini, ya Allah. Sudahkah kita latih demikian? Atau hanya sekedar gugurkan kewajiban secara syariat? Karena kalau betul-betul kita latihan wudhu dengan benar, insya Allah sholat pun akan dahsyat nanti hasilnya. Oleh karena itu monggo kita latih belajar dan belajar. Karena di sini kita tidak ada yang pintar, makanya ada judul adalah sinau bareng-bareng. Tiada maksud, tiada tujuan untuk menggurui, namun ayo kita saling mengingatkan, kita belajar bersama-sama. Kalau kemarin belum tahu, semoga di malam hari ini kita jadi tahu. Kalau yang sudah tahu, semoga bisa lebih paham. Kalau yang sudah paham, semoga bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Kita sambung lagi memasuki yang sholat, ya. Artinya sholat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Sang Kholik yang menciptakan kita. Namun maksud dan tujuan daripada sholat adalah apa? Padahal kita tiap hari sholat, tapi sudahkah kita paham maksud dan tujuannya? Ini sangat penting, jarang dibahas, ya. Namun kenapa perlu kita bahas? Supaya kita setiap belajar ada peningkatannya. Maksud dan tujuan daripada sholat adalah mari kita bawa sifat-sifat di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malah kebalik, sifat sehari-hari kebawa ke dalam sholat. Contohnya apa? Di saat kita sholat Allahu Akbar, ini kita begitu baca Fatihah dan seterusnya, yang teringat adalah urusan dunia. Apa-apa yang kita lakukan sehari-hari keingat. Isinya tidak ketemu ruhnya, tidak ketemu barokahnya. Caranya bagaimana? Kita mulai tadi dari latihan wudhunya dengan benar, kemudian kita latihan sholat dengan benar. Kita hadirkan benar-benar hati kita saat kita sholat, ya. Karena sholat yang paling keterima adalah sholat yang bisa khusyuk wal khudu, ya. Khusyuk niku artinya apa? Khusyuk itu artinya konsentrasi penuh, sungguh-sungguh atau tawajuh bahwa sesungguhnya saat kita sholat ini menghadap kepada Allah. Tapi nek mboten saged, kita harus meyakini bahwa saat kita sholat sedang disaksikan oleh Allah. Kemudian khudu artinya tertib, nggih. Tertib niki dibagi menjadi 3. Napa mawon? Waktu, tempat, kemudian cara. Kapan waktunya, nggih? Paling diutamakan adalah awal waktu. Kemudian caranya bagaimana? Caranya berjamaah. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya adalah diutamakan di masjid. Jadi ada 3 macam, nggih. Sholat ini dianjurkan khusyuk wal khudu. Khudu artinya tertib. Tertib sholat terbagi 3. Waktu, tempat, dan cara. Waktunya adalah diutamakan awal waktu, tempatnya di masjid, dan caranya berjamaah. Kalau untuk urusan ibadah, niki kula jenengan semuanya dapat bocoran. Satu contoh nopo, kula jenengan nek pengen selamat dunia akhirat, ayo biasakan berbuat baik. Barang siapa berbuat baik, maka dia akan panen kebaikan. Kita berusaha untuk jadi manusia yang baik. Kalau kita nggak nanam kebaikan, kita terus panen dari mana? Dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api menungso ingkang saged bermanfaat.
Makanya kula panjenengan masih diperpanjang usia hingga malam hari ini, karena diharapkan kula jenengan saged bermanfaat kepada manusia yang lain. Yang paling terdekat adalah untuk keluarga, anak dan istri kita. Selebihnya untuk tetangga, saudara dan lain sebagainya. Namun kalau untuk urusan kematian, ini masih dirahasiakan Allah. Nopo? Waktu, tempat dan cara kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita akan meninggal. Saged jenengan duluan, kula belakangan, nggih. Saged kula belakangan, jenengan duluan, sanjange ngoten. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Terus tempatnya di mana? Kita juga tidak tahu. Apakah tempatnya saat kita di masjid, saat di rumah, saat di warung kopi, kita tidak pernah tahu. Namun Allah ngasih rambu-rambu, biasanya tidak jauh dari kebiasaan kita. Maka dari itu ayo latihan supaya kita nanti saat menghadap Allah Ta'ala, saat dipanggil, paling tidak di tempat-tempat yang baik. Maka kita biasakan istiqomah, membuat kegiatan-kegiatan yang baik. Siapa tahu hobinya kita adalah sholat. Muga-muga kula jenengan nanti di pundutnya ini juga dalam waktu sholat. Jangan sampai hobinya ngopi, nanti meninggalnya di saat ngopi, nggih. Ini kalau ngopi tidak apa-apa, nggih. Tapi moga-moga ngopi juga termasuk ahli zikir, karena ada yang membahas, nggih. Insya Allah barang siapa meninggal di dalam perutnya ini ada kopi, nggih. Insya Allah kesebut ahli zikir, karena ada salah satu yai yang menyampaikan, karena rata-rata ahli zikir ini pasti ahli ngopi, gitu. Moga-moga kula jenengan yang hobi ngopi juga termasuk ahli zikir. Amin Allahumma amin. Nah, terus caranya bagaimana? Kita nggak pernah tahu, nggih. Apakah dengan kecelakaan, apakah dengan jalaran sakit, kita tidak pernah tahu. Semoga semuanya dalam cara yang baik semua, nggih. Jadi kalau untuk urusan sholat, untuk kapan waktunya, tempatnya di mana, caranya bagaimana, kita dikasih tahu. Namun kalau untuk urusan kematian, ini masih dirahasiakan Allah Ta'ala. Jadi isi daripada Al-Quran diantaranya yang pertama adalah S yang pertama syahadat. Kemudian S yang kedua adalah sholawat. Kemudian S yang ketiga adalah sholat. Kemudian S yang keempat apa? S yang keempat adalah siam bulan Ramadan, ya. Jadi S yang keempat ini adalah siam bulan Ramadan. Saat di penghujung Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, muga-muga kula panjenengan makin hari bertambah, nggih. Jangan hanya dosa yang bertambah, tapi semoga keimanan kita makin bertambah, ibadah kita makin bertambah, dan semoga amaliyah kita ini tiada henti-hentinya untuk selalu bertambah, tambah manfaat hidupnya untuk kebaikan, menolong sesama. Mari berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabihul khairat, nggih. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah S yang keempat napa melih? S yang kelima, yaitu isi daripada Al-Quran. S yang kelima, kumpulilah orang-orang yang soleh, ya. Ayo kumpul orang yang soleh, karena seseorang itu terkadang dianggap baik dan tidaknya bergantung kumpulannya, ya. Nek kula misalkan panjenengan iki ibarat jadi kerikil, tapi kumpulnya dengan kedelai, insya Allah timbangannya kita akan jadi ikut timbangan kedelai. Namun jangan sampai jadi kedelai ikut di dalam pasir, nggih. Nanti ngewuhno gitu. Jarine delai niku apik tapi kok kumpulannya malah pasir. Nah, niki kirang sae. Kula panjenengan sami ayo latihan. Meskipun kula jenengan ini masih belum baik, tapi ayo belajar kumpul dengan yang baik. Seperti halnya kumpul dengan pedagang minyak wangi supaya baunya jadi wangi, nggih. Kalau kita kumpul orang yang soleh, meskipun kita belum soleh, minimal dianggap jadi orang soleh, gitu. Kita kumpul ahli solawat, paling boten diarani tukang solawat, meskipun kan solawat dia masih belum bisa, gitu. Yang penting kita belajar dan belajar.
Kemudian S yang berikutnya, ini yang sangat diharapkan oleh seruan himbauan saudara kita, Bapak Ketua Takmir, yaitu suka sodakoh. Ya. Jadi S yang keenam adalah seneng sodakoh. Monggo sareng-sareng kula jenengan ini, An-Nur ini dimakmurkan. Ya. Tanpa jenengan makmur, An-Nur ini tidak akan makmur. Monggo sareng-sareng. Cara memakmurkan bagaimana? Ayo kita isi berjamaahnya, kita tunaikan apa yang menjadi harapannya. Misalkan di sini sedang ada pembangunan, monggo sebisanya kita, baik doa kita bantu, baik tenaga kita bantu. Kalau punya harta benda pun monggo kita sisihkan untuk membantu pembangunannya. Supaya kalau panjenengan bisa tergolong orang yang seneng sodakoh. Kenapa? Kalau kita seneng sedekah, seneng sodakoh, ini barokahnya juga luar biasa. Tempo hari saya terangkan sedikit. Kalau kula jenengan ingin tidak rugi di dalam hidup, mau aktivitas apa saja jangan bosan diniati nawaitunya sodakoh. Karena kalau sodakoh sudah tentu ibadah, namun kalau ibadah belum tentu sodakoh. Supaya kalau panjenengan ini di dunia kita dapat dan di akhirat juga dapat, maka belajarlah kita niati semuanya dengan niat sodakoh. Kita kerja diniati sodakoh, bahkan kita memasak pun diniati sodakoh. Insya Allah barokahnya nanti luar biasa. Kemudian S yang terakhir, tentunya kita diharapkan oleh Allah Ta'ala, yaitu sabar. Karena sesungguhnya qadha dan qadarnya sudah ditentukan. Di dalam hidup ini kita mau tidak mau kita harus memperbanyak sabarnya. Karena kehidupan isinya tempat bersusah payah. Barang siapa sabar dalam hidup, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena hanya dengan kesabaranlah semuanya akan berakhir indah. Jadikanlah sabar dan sholat ini sebagai penolong kita. Ayo kembali lagi sebagaimana wejangan para alim ulama. Dalam pernah didhawuhi salah satunya, ini bahasanya sangat halus sekali. Nanti saya uraikan sedikit. Ngupadiyo perlampito kanti ngulir budi rahayu. Sopo kang teteken kanti tekun pasti tekan kang sinedya. Lumampah lumaku kanti sabar nerimo lan sumeleh. Linambaran kanti ikhlas. Dalam pernah dapat wejangan seperti itu, ini bahasanya sangat halus, supaya bisa paham bagaimana kita terjemahkan sedikit. Barang siapa bisa mengamalkan hal tersebut, insya Allah ini sederhana tapi jadi kunci rahasia kehidupan kula panjenengan sami. Ngupatiyo perlampito, carilah petunjuk, perlambang, hidayah, isyarat. Sesungguhnya kita hidup ini mengejar cita-cita. Artinya masih cita-cita, ini sesuatu yang belum tergapai, belum terjadi. Kita disuruh mencari petunjuknya, hidayahnya. Kita disuruh jangan hanya menunggu, tapi jemputlah hidayah itu. Tanpa kita berusaha merubah nasib diri kita, siapa yang akan merubah? Meskipun memang takdir ada, namun jangan salah, kehidupan ini dipasrahkan kepada kula jenengan untuk belajar menentukannya. Mari kita perbanyak untuk mempelajarinya agar kita bisa menjemput hidayahnya, petunjuknya. Bayangan kita, saat kita masih sekolah, kita membayangkan, wah, betapa enaknya nanti kalau kita sudah bekerja. Ternyata saat kita ketemunya nyenengke orang lain, meskipun dengan senyuman, ini juga termasuk ibadah. Jangan sampai disapa jabrut mawon, boten pareng. Ayo kita biasakan senyum salam sapa. Jadi meskipun senyuman kita menjadi sedekah. Kemudian bagaimana?
Kalau hakikatnya sampai hari ini kula jenengan ini masih susah, sudah alamat kula panjenengan isi kehidupannya banyak menyusahkan orang lain. Ini yang tahu adalah diri kita masing-masing. Kalau kita kepengen benar-benar bisa seneng, ayo latihan, kulaan seneng dengan memperbanyak nyenengke orang lain. Barang siapa nyenengke orang lain, ibarat siapa yang nanam nanti akan menuai. Kalau kita ingin menuai kebaikan, ya, barang siapa nanam padi maka nanti akan panen padi. Tapi terkadang saat kita panen ada rumputnya. Kehidupan juga seperti itu. Kadang kita panen kebaikan, namun juga panen hinaan, panen cemoohan. Saat kita panen padi kadang ada rumputnya. Ini wajar, ya. Tapi yang pasti banyak padinya ketimbang rumputnya. Setelah ngudi rahayu, ngulir budi rahayu napa melih? Pertama ngupadiya perlampita kanthi ngulir budi rahayu. Sapa kang teteken kanthi tekun? Siapa yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh? Apa yang dipegang sesuai tema malam hari ini adalah Al-Qur'an. Barang siapa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, tentu dia akan selamat, dia akan sampai pada tujuannya, kembali kepada Allah Ta'ala dengan mencari ridhonya. Barang siapa berpegang teguh dan sungguh-sungguh, man jada wa jada, pasti akan mendapatkan hasilnya. Kalau kita belum mendapat, berarti kita belum sungguh-sungguh. Setelah ngupatiya perlampita kanthi ngulir budi rahayu, sapa kang teteken kanthi tekun, pasti katekan kang sinedya, pasti akan sampai apapun yang dituju. Jadi Al-Qur'an ini juga sebagai hudalinas. Nek panjenengan sami kula ugi kepengen selalu dapat petunjuk, kalau ada masalah jangan lupakan, ayo kembali buka Al-Qur'an. Jangan sampai kita lupakan. Meskipun lupa ini adalah nikmat, tapi jangan sampai lupa menjadi laknat. Lupa, oh lupa. Kenapa aku selalu lupa, lupa dan lupa? Di saat kita lupa, itu akan jadi nikmat. Contohnya apa? Saat kita lupa puasa, langsung makan, akhirnya nikmat gara-gara lupa. Tapi kalau kita lupa bahwa kita sudah punya anak istri, kok meninggalkan kewajibannya, ini akan berdosa. Jadi kalau kita bisa tidur pun juga karena ada lupa. Namun jangan salah, kita bisa hancur pun juga gara-gara lupa. Lupa akan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini juga bahaya. Maka lupa ini bisa menjadi nikmat, tapi kalau kita sampai kebanyakan lupa juga akan jadi laknat. Semoga barokah dengan adanya lupa, ya. Sak mantune niku napa? Setelah ngupatiya perlampita kanthi ngulir budi rahayu, sapa kang teteken kanthi tekun, pasti bakal katekan kang sinedya, lumampah lumaku, nggih. Berjalan dan jalanilah kehidupan. Artinya di saat ini kalau panjenengan sedang menjalani episode kehidupan, berjalan dan jalanilah kehidupan, lumampah lumaku kanthi sabar, nerimo lan sumeleh. Jalanilah kehidupan ini dengan sabar, nerimo. Sumeleh niku napa? Tawakal, berserah diri kepada Allah. Perbanyaklah saat kita diuji Allah dengan kesabaran kita. Kemudian kita nerima apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita belajar ridha, nggih. Kemudian yang terakhir napa? Linambaran kanthi ikhlas. Apapun itu, mari kita belajar untuk mengikhlaskannya. Apa-apa yang sudah kita lalui, semoga ibadah yang pernah kita lalui, kehidupan yang pernah kita lalui, kehidupan yang pernah kita lalui, semua itu kalau ada baiknya, semoga diterima Allah Ta'ala. Namun bila banyak kekurangannya, kekeliruannya, salahnya, khilafnya, semoga kula jenengan diampuni oleh Allah Ta'ala. Monggo di malam hari ini kita perbanyak memohon kepada Allah. Tentunya tak banyak,
yang bisa kita haturkan, kita panjatkan bersama-sama. Mumpung selagi ada umur, kita selalu ingat kepada yang memberi umur pada kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak mari kita kembali lanjutkan muhasabahnya kepada Allah Ta'ala. Semoga apa-apa nantinya yang belum kita jalani di episode yang akan datang, semoga kita dipanjangkan usia, namun yang manfaat, yang barokah. Jangan sampai hanya panjang umur tapi tidak manfaat apa-apa. Mari bersama-sama mohon pada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma taflana hikmataka wansur alaina rahmatika min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhahir qalbi bil imani wal islam minan nifaqi wa su'il ahlaki wa dhikil arzak wal farji minal fawahish. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, irhamna irhamna irhamna. Alqaitu ilaika mahabatan minni walitusna ala aini ya Allah. Ya Aziz ya Aziz ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma dinas siratal mustaqim, Allahumma dinas siratal mustaqim, Allahumma ridhaka wal jannah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, dan ampunilah dosa orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Berikan ia nikmat di alam kuburnya ya Allah.
Jangan kau siksa, jangan kau gencet, jangan kau sakiti ya Allah. Untuk seluruh jamaah Green Menganti ya Allah, panjenengan panjangkan umurnya yang manfaat, yang barokah ya Allah. Panjenengan makmurkan masjidnya, panjenengan makmurkan jamaahnya ya Allah. Semoga kami di akhir penghujung Ramadan ini ya Allah, di malam peringatan Nuzulul Quran ini ya Allah, panjenengan beri keberkahan untuk kami semua ya Allah. Panjenengan berikan keberkahan untuk kami semua ya Allah. Hanya ridha-Mu yang kami mohon ya Allah, karena sungguh tiada daya dan upaya yang sanggup terlaksana tanpa seizin dan ridha-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas